Shalom KGC, welcome to ibadah online KGC GBI Rokuta, Minggu 14 Juni 2020. Hari ini kita akan dilayani oleh hambanya, Pastor Antonius Aribowo. Jangan lupa untuk dicatat dan direnungkan ya. Setelah ibadah selesai akan ada perjamuan kudus, untuk itu jangan lupa untuk menyiapkan roti dan anggur perjamuan. Untuk roti dapat diganti dengan biskuit atau roti tawar, dan untuk anggur dapat diganti dengan air gula ataupun teh. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita dan ajak keluarga semua untuk dapat memuji dan melayani Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Hingga pada saat hari ini pun kami bisa dilayakkan untuk datang ke hadapan hadirat-Mu untuk mendengarkan isi firman-Mu. Kiranya Tuhan yang akan memberkati peribadatan kami ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga dapat berakhir dengan tidak kurang suatu apapun. Kami berdoa kepadamu di dalam nama Yesus Tuhan kami.
see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you. And I, when all
Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang tak henti-hentinya dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, itu pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom KGC, Kingdom Citizen, gimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik. KGC, mari apapun keadaan kita, mungkin kita dalam keadaan tertekan, mungkin kita dalam keadaan kurang sehat, mari kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Sebab sukacita di dalam Tuhan adalah kekuatan. Sebab sukacita di dalam Tuhan adalah perlindungan. Seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan, joy of the Lord is our strength. Nah, baik KGC, mari hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang communication. Komunikasi adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Tujuan dari komunikasi adalah untuk menyampaikan informasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Komunikasi bisa dilakukan melalui perkataan, tulisan, simbol maupun bahasa tubuh. Ketika kita berkomunikasi, kita harus selalu berhati-hati, kita harus bijaksana dan berhikmat. Karena ketika kita bicara, ataupun ketika kita membuat tulisan untuk diposting di medsos, itu akan ada pengaruh yang luar biasa buat orang-orang yang menerima apa yang kita sampaikan melalui informasi itu. Oleh karena itu, mari saya mengajak untuk KGC selalu mempertimbangkan dan berpikir, bahkan berpikir berulang kali sebelum kita memosting tulisan kita di medsos. Mengapa kita harus selalu berpikir, kita harus selalu berhati-hati ketika berkomunikasi, ketika kita berbicara, maupun ketika kita menulis kata-kata yang kita posting. Mari kita bisa belajar bersama bagaimana kita akan menjadi komunikator yang baik. Sebab informasi yang kita sampaikan sangat mempengaruhi orang yang menerimanya. Amsal 18 ayat 21 mengatakan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Juga di dalam Yakobus 3 ayat 4 dan 5 dikatakan, dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Mari KGC belajar dari Amsal 18 dan Yakobus 3. Lidah walaupun anggota kecil dari tubuh kita, namun mempunyai kuasa yang sangat besar dalam hidup kita, dan tentu saja juga kepada orang-orang di sekitar kita. Ketika kita mengembangkan kata-kata optimis dan positif, maka akan terjadi hal-hal yang baik dan positif, baik buat kita maupun bagi orang yang menerima. Sebaliknya, apabila kita menggunakan kata-kata yang pesimis atau negatif, maka akan membuat kita dan orang-orang di sekitar kita akan menjadi lemah, bahkan bisa kehilangan harapan. Catat dan ingat baik-baik bahwa kehidupan tanpa harapan adalah satu tragedi yang sangat menyedihkan dalam kehidupan ini. Saya ulangi sekali lagi, kehidupan tanpa harapan adalah salah satu tragedi yang sangat menyedihkan dalam kehidupan ini. KGC, tentang kuasa perkataan, kita akan belajar dari 12 pengintai yang diminta oleh Musa
untuk mengintai Kanaan, tanah perjanjian sebelum mereka memasuki daerah itu. Jadi Tuhan berpesan kepada Musa untuk Musa memilih pemimpin dari 12 suku untuk mengintai tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dan kemudian Musa memilih dan mengutus mereka, ke-12 orang itu, untuk mengintai tanah Kanaan. Kita baca bersama-sama di dalam Bilangan 13 ayat 25 sampai 33. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Jadi sesudah mereka melakukan pengintaian selama 40 hari, maka mereka pulang, saudara. Ayat berikutnya dikatakan, dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekalian hasil negeri itu. Jadi ketika pulang mereka memberikan informasi. Mereka mengkomunikasikan apa yang mereka lihat. Hasil dari pengamatan mereka. Mereka menceritakan kepadanya. Kami sudah masuk ke negeri. Kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah. Susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Jadi mereka pulang dari pengintaian tidak dengan tangan kosong, tetapi mereka membawa hasil-hasil untuk ditunjukkan kepada Musa, kepada Harun, dan kepada semua orang Israel. Kita bisa melihat apa saja yang mereka bawa. Kita bisa baca di dalam ayat yang kedua, tiga, dikatakan demikian. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan standan buah anggur. Lalu berjualah mereka. Menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Nah, saudara, coba kita bayangkan betapa luar biasanya hasil bumi di tanah Kanaan. Sampai untuk membawa setandan anggur saja dibutuhkan 2 orang untuk menggandarnya. Dibutuhkan 2 orang untuk membawanya. Itu menggambarkan bagaimana tanah yang mereka intai adalah tanah yang luar biasa bagusnya. Bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus dan orang Amorit diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya. Nah saudara, ketika 10 orang pengintai itu memberikan penjelasan, mengkomunikasikan apa yang mereka lihat dari hasil pengintaian mereka. Ini membuat rakyat Israel menjadi takut. Makanya Kaleb mencoba menenteramkan mereka. Tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Karena mereka lebih kuat dari kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk. Kabar yang tidak baik. Tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Pengintai menyampaikan kabar. 10 pengintai menyampaikan kabar atau informasi buruk. Dari apa yang dikatakan oleh 10 pengintai, kita bisa menarik kesimpulan bahwa mereka adalah orang-orang yang pesimis. Orang-orang yang pesimis adalah orang-orang yang fokus kepada masalah atau ancaman ketika ada kesempatan atau peluang. Lawan dari pesimis adalah optimis.
Orang yang optimis adalah orang yang fokus pada kesempatan atau peluang ketika ada masalah atau ancaman. Saya yakin dan percaya bahwa kalian KGC pasti adalah orang-orang yang optimis. Kalian adalah orang-orang yang selalu melihat kesempatan dan peluang sekalipun ada di dalam situasi dan kondisi yang terdesak. Situasi dan kondisi yang penuh dengan ancaman dan masalah. Bilangan 14 ayat 1 sampai 8. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Jadi perkataan negatif, kabar busuk yang disampaikan oleh 10 pengintai mengakibatkan orang-orang Israel kehilangan pengharapan. Mereka lebih fokus kepada masalah yang akan mereka hadapi kalau mereka masuk ke tanah Kanaan, yaitu menghadapi orang-orang raksasa, orang-orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa daripada kepada janji Tuhan. Mereka lebih fokus kepada masalah daripada kepada janji Tuhan. Ayat 2 dikatakan, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata kepada yang lain, seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Nah saudara, kabar busuk ini mengakibatkan mereka kehilangan harapan. Dan mereka lebih memilih untuk kembali ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Belajar dari Yosua dan Kaleb, mereka tetap berkata-kata positif. Sekalipun jumlah orang-orang yang berkata negatif di sekitar mereka, mereka tidak terpengaruh. Mereka tetap berkata-kata positif. 12 orang, 10 orang berkata-kata negatif. Hanya 2 orang yang berkata-kata positif, yaitu Yosua dan Kaleb. Mengapa mereka bisa berkata-kata positif? Sebab mereka percaya penuh. Yosua dan Kaleb percaya penuh bahwa hidup mereka ditentukan oleh Tuhan. Bukan oleh masalah yang sedang mereka alami. Atau ancaman yang akan mereka hadapi. Mereka lebih fokus kepada janji Tuhan dari kepada masalah yang akan mereka hadapi. Kemudian ayat 8 dikatakan, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Nah, ini adalah bukti bahwa Yosua dan Kaleb lebih fokus kepada janji Tuhan. Nah, saudara, kita bisa belajar bahwa akhir dari perjalanan mereka itu berbeda sekali. 10 orang mereka tidak bisa masuk ke negeri Kanaan. Hanya Yosua dan Kaleb yang bisa masuk ke negeri Kanaan. Bilangan 14 ayat 30. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri dengan mengikuti sumpah yang telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Nah saudara, kita bisa belajar seperti yang saya sampaikan tadi, akibat perkataan negatif sebelum pengintai,
mereka tidak ada yang masuk ke tanah Kanaan. 12 pengintai, hanya Yosua dan Kaleb yang masuk ke tanah Kanaan. 10 pengintai, mereka semua meninggal di padang gurun. Jadi sebagaimana Amsal 18 ayat 21 tadi dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dan itu terjadi kepada 10 orang pengintai. Mereka memakan buah dari apa yang mereka gemakan. Mereka memakan buah dari apa yang mereka sampaikan kepada orang-orang Israel. Demikian pula orang-orang Israel yang mempercayai mereka. Akhirnya mereka juga tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami. Jadi pencobaan yang kita alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Apapun keadaan kita saat ini, apapun yang kita hadapi saat ini, tekanan seberapapun beratnya dalam kehidupan kita, kita bisa belajar bahwa itu pasti tidak melebihi kekuatan kita. Itu merupakan masalah biasa, pencobaan biasa. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Allah yang sangat mengasihi kita. Allah yang janjinya tidak pernah gugur dalam kehidupan kita. Dan kemudian dikatakan bahwa pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ketika kita dicobai, Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Sehingga saudara dan saya bisa menanggungnya. Mari mulai saat ini saya mengajak kita semua KGC. Untuk ketika kita menghadapi masalah, jangan lagi berdoa kepada Tuhan. Berkata kepada Tuhan, Tuhan masalahku besar. Tapi mari katakan kepada Tuhan, Tuhan bersama Engkau, aku pasti cakap menanggung segala perkara. Tuhan, aku percaya bahwa Engkau pasti akan memberikan kemenangan kepadaku. Tuhan, aku percaya bahwa Engkau akan membawaku terbang tinggi seperti Raja Wali mengatasi badai. Mari KGC belajar dari Tuhan Yesus yang selalu membawa kabar baik kepada semua orang. Jadilah komunikator yang baik. Kabar yang kita sampaikan selalu positif. Kabar yang membangun. Kabar yang menguatkan bagi orang-orang yang lemah. Kabar yang mengembirakan orang-orang yang sedang bersedih. Kabar yang penuh kasih. Kabar yang penuh sukacita. Sebab kita mempunyai Tuhan yang sangat mengasihi kita. Tuhan yang perkasa. Tuhan yang selalu menyertai kita. Tuhan yang pertolongannya tidak pernah terlambat. Mari KGC, terus bersemangat. Sebab sukacita di dalam Tuhan adalah kekuatan kita. Sukacita di dalam Tuhan adalah perlindungan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari siapkan roti dan anggur. Baik, kita angkat tinggi-tinggi roti di tangan kanan kita. Tuhan, terima kasih oleh karena kasih karunia dan anugerah-Mu. Kami boleh diselamatkan. Dosa-dosa kami boleh dihapuskan. Kami sadar bukan karena kehebatan kami, bukan karena kebaikan kami, bukan karena kesalehan kami diselamatkan, kami berkenan kepadamu. Tetapi oleh karena kematian Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, dosa-dosa kami dihapuskan. Dan setiap orang yang percaya kepadamu mendapatkan keselamatan. Bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Marilah kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus.
Kita angkat tinggi-tinggi, ucapan berisi anggur. Tuhan, terima kasih. Oleh karena bilur-bilur-Mu, sakit penyakit kami sudah sembuh. Engkau merubah kutuk menjadi berkat untuk kami. Engkau selalu memberikan kekuatan yang baru kepada kami. Sehingga di tengah badai permasalahan, bersama Engkau, kami bisa terbang tinggi seperti Raja Wali, mengatasi permasalahan hidup. Bukan kacauan berisi anggur, yang atasnya kita mengucap syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang baru saja kami terima. Kami percaya tubuh dan darah-Mu akan memberikan kekuatan kepada kami, sehingga di dalam situasi dan kondisi kami tetap bisa bersukacita. Sebab sukacita di dalam Engkau adalah kekuatan. Sebab sukacita di dalam Engkau adalah perlindungan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, mari saudara terkasih, angkat tanganmu dan terimalah berkat. Kiranya kasih karunia yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus terus-menerus mengalir dalam kehidupanmu, memampukan engkau untuk engkau terus terbang tinggi di tengah badai masalah. Engkau menjadi jalan keluar buat orang-orang di sekitarmu. Komunikasi yang engkau lakukan adalah komunikasi yang positif, komunikasi yang membangun, komunikasi yang memberikan semangat. Sehingga kemanapun engkau pergi, nama Tuhan akan dipermuliakan. Tuhan memberkati engkau dan keluargamu. Tuhan memberkati anak-anakmu. Apa saja yang engkau kerjakan, Tuhan membuat engkau berhasil. Dan melalui kehidupanmu, nama Tuhan akan dipermuliakan. Mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian ibadah online kita pada hari ini. Melalui firman-Nya, mari kita senantiasa mengucap syukur atas berkat-berkat dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai ucapan syukur kita, untuk persembahan dapat dikirimkan ke nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, tak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, Bapa. Bahkan sebentar kami akan memberikan segala yang terbaik yang ada pada kami untuk kemuliaan nama-Mu di muka bumi ini. Kiranya Engkau memberkati itu semua, Tuhan, untuk menjadi bau yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini yang menjadi doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Happy Sunday and God bless you. See you next week.